Selamat hari Minggu. Jumpa lagi di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna tanggal 27 Maret 2022. Tetap bersyukur ya, walaupun kita masih ibadah secara virtual, namun kita yakini bahwa Allah kita hadir di tengah-tengah kita. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi beribadah, kita memuji Tuhan dari Gita Bakti nomor 5. Bernyanyilah biduan muda-mudi. Nyanyi ya. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Kami ingin mengucapkan terima kasih karena Engkau sudah menyertai dan memberkati kami sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama untuk ibadah Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang ini kami ingin beribadah bersama Tuhan. Kiranya ibadah ini bisa menjadi pedoman bagi hidup kami sehari-hari dan bisa kami terapkan juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini dalam tangan pengasihan Engkau Tuhan Yesus. Engkau tuntun kami dalam ibadah kami ini Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab minggu ini terambil dari Matius pasal 12 ayat 12 yang menyatakan, "Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat." Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik, kakak-kakak, kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Maria. Firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Karena itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan dan mampu untuk melakukannya dibimbing oleh Roh Kudus Tuhan. Sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat 51 akan menghantar kita untuk masuk dalam pelayanan firman. Kitab suci hartaku. Mari kita bernyanyi. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku. Hambamu aku sedang, bila aku tak benar. Adik-adik dan kakak layan sekalian, sebentar kita akan membaca Alkitab. Mari kita satukan hati, mohon bimbingan Roh Kudus untuk menuntun kita dalam pembacaan Alkitab. Kita satu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Bapa
pada pagi hari ini masih Engkau perkenankan kami berkumpul bersatu hati memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan membaca firman-Mu Tuhan Yesus di dalam Alkitab. Bapa, Engkau buka hati dan pikiran kami tertuju dan terfokus hanya kepada isi firman-Mu saja Tuhan. Biarkan Tuhan Roh-Mu menuntun kami untuk mengerti, untuk memahami, dan terlebih lagi untuk menjalani setiap firman yang kami boleh pelajari pada pagi hari ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, berfirmanlah karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Amin. Teman-teman dan kakak layan, pembacaan Alkitab pada minggu pagi ini diambil dari Matius 12 ayat 9 sampai 15a. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu, dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Demikian pembacaan. Ya, adik-adik teruna, kita sudah sama-sama membaca dari bahan Alkitab kita pagi ini di Matius 12 ayat 9 sampai 15a. Yang melatar belakangi percakapan ini adalah mengenai hari Sabat. Sebenarnya hal mengenai hari Sabat tidak hanya terjadi di Sabat yang sedang kita bicarakan ya adik-adik, mengenai orang yang mati tangannya atau lumpuh tangannya. Pernah juga terjadi percakapan antara ahli Taurat atau kepala rumah ibadat pada saat Yesus menyembuhkan wanita yang selama 18 tahun dimasuki oleh roh yang membuat punggungnya bungkuk dan dia tidak bisa berdiri tegak. Apa yang dilakukan Yesus pada saat itu setelah melihat wanita yang selama 18 tahun itu sakit dimasuki roh? Dia meminta untuk berdiri, dan kepala rumah ibadat atau ahli Taurat pada saat itu bilang sama orang-orang di sekitarnya, didengar oleh Yesus juga. Yang dikatakan adalah, selama 6 hari kenapa pilih hari ini, hari Sabat, untuk nyembuhin orang? Emang gak bisa besok? Itu yang dikatakan oleh kepala rumah ibadat atau ahli Taurat pada saat itu ya. Yang dijawab oleh Yesus begini, sudah setiap hari di hari Sabat pun akan otomatis di pagi hari kalian mengeluarkan hewan-hewan peliharaan kalian untuk kalian berikan minum. Itu pun adalah kegiatan. Masa untuk menolong orang, memberikannya kesembuhan, itu tidak boleh? Lebih baik yang mana? Hewan atau manusia? Itu yang diucapkan Yesus kepada kepala rumah ibadat tersebut, dan mereka menjadi malu mendengar jawaban Yesus. Itu bacaan mengenai wanita sakit selama 18 tahun itu ada di Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Kondisinya juga sama di hari Sabat. Mendengar jawaban-jawaban yang mereka tidak bisa tanggapi. Karena secara logika ya benar gitu. Hari Sabat jika mau melakukan kebaikan, kenapa ditunda? Kenapa harus ditunda? Itu pemikirannya Yesus. Begitu pula pada hari Sabat yang saat ini sedang kita bicarakan adik-adik. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh tangannya.
dia minta untuk ulurkan tanganmu. Dilihat oleh orang Farisi. Apa yang dikatakan oleh orang Farisi? Itu terdapat di ayat 10. Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Sebenarnya mereka sudah tahu jawabnya, tapi mereka hanya mau mencari celah kesalahan dan bisa menyalahkan Yesus. Sama seperti jawabannya Yesus pada kepala ibadat, kepada kepala rumah ibadat yang saat menyembuhkan wanita 18 tahun sakit. Yesus mengatakan seperti ini. Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Karena itu akan otomatis, kegiatan otomatis atau respon otomatis yang akan dilakukan orang, bahkan ahli Taurat atau orang-orang Farisi sekalipun. Jika mereka mempunyai hewan peliharaan jatuh ke lubang, dia otomatis akan menangkapnya, akan mengeluarkannya. Ada tindakan yang dilakukan. Jika mereka berbelas kasihan menolong hewan, mengapa mereka tidak melakukan hal yang sama pada manusia? Ini adalah latar belakang percakapan orang Farisi dengan Yesus. Perbedaan pemahaman antara orang Farisi dan Yesus mengenai hari Sabat. Mereka sama-sama memahami arti hari Sabat, tetapi apa yang dilakukan oleh orang Farisi atau ahli-ahli Taurat mengenai pemahaman hari Sabat adalah secara teks, tidak boleh melakukan apapun. Padahal di hukum Taurat tidak dikatakan bahwa tidak boleh menyembuhkan orang di hari Sabat. Tidak, hanya kuduskanlah hari Sabat sebab 6 hari lamanya sesuai dengan hukum Taurat. Tapi tidak dikatakan bahwa tidak boleh menyembuhkan orang. Hari Sabat hakikatnya adalah menghormati Allah. Ini yang dipakai oleh Yesus. Tindakan menolong, tindakan berbelas kasihan adalah bentuk dari manusia menghormati Allah. Orang Farisi menguncinya sebagai hal yang textbook, nggak boleh melakukan apapun, berdiam diri, sementara Yesus tidak. Justru pada hari Sabat, lakukanlah segala sesuatu untuk hormat dan kemuliaan Allah. Belas kasihan, menolong itu hakikatnya adalah kebaikan Allah. Tidak bermalas-malasan. Masa iya ada orang yang lembunya masuk ke jurang atau lembunya masuk ke lubang, besok aja ditolongnya? Atau udah ada orang yang sekarat, ini hari Sabat besok aja ya, tunggu besok ya. Apa yang Allah mau dilakukan pada hari Sabat adalah tindakan dari rasa belas kasihan kepada sesama. Itu yang diharapkan Allah pada saat kita menjalani hari Sabat. Nah, setelah itu Yesus tahu apa sebenarnya yang mereka rencanakan setelah mereka tidak dapat ngekick balik jawaban Yesus. Mereka bersekongkol sama kaum Herodian, mau membunuh Yesus. Adik-adik, judul pelajaran kita pada pagi hari ini yang berkenaan dengan dengan teks pelajaran kita adalah berbuat baik tidak dibatasi waktu. Berkenaan dengan hari Sabat, jika kita tahu hakikat dari hari Sabat adalah menghormati Allah, mengasihi Allah, baiknya kita tidak terfokus pada teks mengenai hari Sabat, bahwa selama 6 hari lamanya Allah membuat segala sesuatu dan di hari ke-6 kita harus beristirahat. Istirahatnya kita adalah
dengan cara beribadah kepada Allah. Ibadah yang dilakukan pada saat hari Sabat atau hari istirahat, tidak dengan berdiam diri. Setelah beribadah berdiam diri. Itu makanya kita mengenal ibadah secara ritual dan ibadah secara aktual. Ibadah ritual adalah ibadah seperti ini nih. Ada pendeta, ada tata ibadah, ada bernyanyi, ada liturgi yang kita ikuti. Itu adalah ibadah ritual. Setelah kita melakukan ibadah ritual dan kita kembali kehidupan sehari-hari, kita harus melakukan ibadah aktual. Tidak boleh berdiam diri atau bermalas-malasan. Jika melihat ada orang kesusahan, kita akan berpikir, ini kan hari istirahat, lain waktu untuk berbuat baik. Masih ada kok 6 hari sebelum hari ini bisa dilakukan. Tapi hari ini nggak melakukan apapun. Setelah ibadah kita nggak melakukan apapun. Tidak seperti itu. Jika hakikatnya hari Sabat adalah menghormati Allah, kita melakukan apa yang Allah lakukan. Berbuat baik, melakukan segala kebaikan. Jika kita berpikir inside the box, ya itu seperti itu. Ini hari Minggu, gue gak akan melakukan apapun setelah beribadah. Gue akan berdiam diri, gue akan tidur dan tidak melakukan apapun sampai besok hari Senin, Selasa boleh melakukan tindakan. Tidak demikian untuk orang-orang yang memaknai hari Sabat sebagai hari di mana kita menghormati Allah, khusus menghormati Allah. Kita harus berpikir out of the box, sama seperti apa yang Yesus lakukan, sama seperti kondisi yang tidak disukai oleh orang-orang Farisi. Yesus melakukan mujizat penyembuhan. Orang-orang yang sakit, orang-orang yang lumpuh, Ia sembuhkan di hari Sabat. Karena hari Sabat bisa kita aktualisasikan dengan sebuah tindakan nyata yang berkenan di hadapan Allah. Bukan memberikan sajian kepada Allah sebagai persembahan, tapi tindakan ulas kasih atau berbelas kasih itu adalah tindakan sesungguhnya beribadah dan menghormati hari Sabat. Jadi jika ditanyakan lagi, boleh nggak sih melakukan kebaikan atau melakukan tindakan kebaikan di hari Sabat? Itu boleh. Tuhan Yesus sendiri bilang itu boleh. Mengingat kisah dari tindakan kebaikan atau belas kasih Tuhan Yesus, kakak telah mendapat 3 pengalaman atau 3 sharing cerita dari 3 rekan-rekan teruna kita. Layan kita dengarkan sharing dari 3 rekan-rekan teruna kita. Jadi pernah aku punya pengalaman waktu itu kita dikasih tugas uraian PTS sama guru-guru. Nah, dan kebetulan sih tugas itu menggunakan Microsoft Word ya. Nah tugas itu dikasih menggunakan Microsoft Word, dan saya juga lagi ngerjain tugas saya tersebut. Nah, namun ada teman saya dari kelas lain yang minta tolong sama saya. Dia WA saya untuk tolong dong bro, kerjain bro, punya aku bro, bantuin ngerjain gitu. Nah, kenapa dia ngomong gitu? Karena ya dia emang laptopnya rusak dan dia juga pakai HP nggak mau. Nah, dia sempat trauma pakai HP karena susah gitu pemakaiannya ketimbang di laptop. Nah, jadi saya juga, walaupun dia beda kelas sama saya, tapi dia juga tetap teman saya gitu, dan saya tetap bantuin dia. Ya mungkin walaupun ada resikonya ya,
Kalau saya pekerjaan saya tuh ya bisa cepet selesai, tapi karena saya bantuin dia gitu. Ya tapi saya tetap bantuin dia karena ya dia teman saya juga. Perbuatan baik yang beresiko yang pernah saya lakukan yaitu adalah menolong teman yang terkena bully. Nah, pada saat saya menolong itu juga saya sempat kena bully, seperti bully fisik gitu. Saya pernah juga pernah ngalamin gara-gara bantuin teman yang sedang dibully. Nah, terus ada juga saya pernah menolong teman yang lagi kesusahan. Jadi dia nggak punya uang jajan gitu, dia mau beli makan tapi duitnya nggak ada. Nah, aku pernah juga jajanin, tapi resikonya itu aku nggak bisa jajan juga. Nah, solusinya sih kalau walaupun kita berbuat baik dan memiliki dampak negatifnya buat kita sendiri, seperti kayak tadi, nggak apa-apa. Yang penting asalkan kita selalu berbuat baik kepada orang lain, walaupun dampaknya itu sakit. Terima kasih. Pengalaman saya pernah mengalami situasi di mana teman saya dibully, dikata-katain, sudah terjadi beberapa kali, bukan cuma sekali. Mau di sekolah atau di sosial media, lewat sosial media juga dibully. Dan pertamanya saya mau bantu, mau tegur, tapi kalau dipikirin lagi, kalau ikut campur juga ada resikonya buat saya. Nanti mungkin kalau ikut campur akan terlibat dan situasinya mungkin jadi lebih buruk. Walaupun ada resiko mungkin aku juga akan ikut dibully, aku merasa sebagai teman, aku bertanggung jawab untuk membantu temanku. Apapun resikonya, dia tetap temanku dan gak bisa dibiarin gitu aja. Gak tega ngeliatin temanku dibully kayak gitu. Akhirnya tanpa ngelihat resiko, saya tegur aja dan saya bela teman saya. Walaupun saat itu juga sempat dibully, tapi akhirnya kita laporin aja ke guru. Dan itu berdasarkan pengalaman saya. Ya, adik-adik, kita sudah mendengar 3 pengalaman atau 3 sharing pengalaman dari 3 rekan-rekan teruna kita. Nah, dari 3 pengalaman rekan-rekan teruna kita diberikan hikmat sama Tuhan untuk melakukan perbuatan baik. Jika perbuatan baik yang kita lakukan itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, lakukan. Tapi jika tidak, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan di dalam kehidupan kalian, di dalam pergaulan, di dalam sekolah, di dalam rumah tangga atau keluarga, itu juga ada unsur yang tidak memuliakan Tuhan. Jadi kalian diberikan hikmat untuk diperhadapkan pada situasi melakukan kebaikan, di mana itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan atau hanya untuk kenyamanan diri kita. Nah, itu beda ya adik-adik. Terima kasih ya buat rekan-rekan teruna yang sudah sharing pengalamannya. Semoga teman-teman lain atau rekan-rekan teruna lain terberkati dengan pengalaman-pengalaman kalian. Terima kasih. Adik-adik, rekan-rekan teruna, kakak ingin menutup dengan satu kisah mengenai orang yang berbuat baik dengan situasi dan kondisi yang kebanyakan orang akan menghindarinya. Ada seorang laki-laki, dia melihat seekor ular yang terjebak di jerami yang dibakar oleh petani. Secara refleks dia mengeluarkan ular itu untuk menyelamatkan ular itu. Pada saat tindakannya melakukan penyelamatan akan ular itu, pemuda tersebut digigit oleh ular yang ia coba selamatkan. Secara refleks pula karena digigit, dia melepaskan ular itu dan ular itu masuk kembali kepada jerami yang terbakar. Dia berusaha mencari ranting atau apapun yang ia bisa pakai untuk kembali mengeluarkan ular itu dari tumpukan
jerami yang terbakar. Dan ia berhasil menyelamatkan ular tersebut. Dengan rasa sakit yang dia rasakan di tangannya karena sudah dia digigit sama ular tersebut. Ada orang yang menyaksikan tindakan yang dia lakukan. Kenapa kamu masih menolong ular itu? Padahal dia udah gigit kamu loh, katanya. Orang yang melihat tindakan pemuda tersebut. Lalu pemuda tersebut menjawab dengan ringan, sifat ular adalah menggigit, sementara sifat saya sebagai manusia adalah menolong dan menyelamatkan. Jadi dalam hal ini tidak ada situasi, tidak ada kondisi, tidak ada ketakutan yang menghalangi pemuda ini untuk menolong dan berbuat baik. Jika konsep menolong yang dilakukan pemuda ini kepada hewan, ular pula, sedemikian sempurna, karena pada hakikatnya Allah menciptakan manusia dengan baik. Masakan kita tidak melakukan hal yang lebih baik dalam hal menolong untuk sesama manusia? Tidak dilihat dari suku, agama, situasi, kondisi, waktu, tetap harus berbuat baik. Ada pujian yang selalu menjadi kekuatan iman buat Kak Maria dalam menjalani kehidupan. Lagunya seperti ini, mungkin ada di antara kalian yang tahu ya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dari lagu ini kita disadarkan bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Jika kita diciptakan dengan sempurna dengan segala kebaikannya, kita pasti dan harus mau dan dimampukan untuk berbuat baik. Terlebih lagi, dari setiap tindakan yang kita lakukan adalah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik dan kakak-kakak, selamat menjalani hari-hari yang penuh pengharapan dan berpegang teguh kepada Tuhan Yesus yang selalu menghadirkan kebaikan di dalam kehidupan kita dan memberikan kekuatan kita untuk menjalani kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan untuk mendengarkan firman pada pagi hari ini Tuhan. Ajarkan kami untuk tidak hanya menjadi pendengar, melainkan boleh menjadi pelaku. Tidak hanya mendengar, tapi akan memampukan kami untuk menjalani firman yang kami dengar di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus juga memampukan kami untuk selalu dapat menjalankan perbuatan baik untuk sesama kami, seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan menjadi teladan bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Nah, adik-adik dan kakak layan sekalian, sudah tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Sambil mengingat nats Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan adik-adik teruna dan kakak layan semua dapat dilakukan melalui transfer bank atau metode lainnya dengan mengikuti info persembahan berikut ini. Rekan-rekan teruna dan kakak layan dapat melakukan pentransferan persembahan melalui Bank Mandiri Cabang Melawai dengan nomor rekening 1260098043358
atas nama Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dalam kurung GPIB Efata. Dapat juga ditransfer ke Bank BCA Cabang Melawai dengan nomor rekening 0700240134 atas nama GPIB Efata. Oh iya, rekan-rekan Teruna dan Kakak Layan juga masih dapat loh mengantar langsung persembahannya ke kantor gereja di setiap jam kerja atau dimasukkan dalam kotak di depan pintu selatan gereja. Adik-adik dan Kakak Layan, sambil kita memberikan persembahan, mari kita angkat satu pujian dari PKJ 153, Pakailah Seluruh Hidupmu. Nyanyi sama-sama ya. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Mari rekan-rekan Teruna dan Kakak Layan, kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Kita berdoa. Syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa pada pagi hari ini. Dari segala berkat yang kami dapatkan daripada-Mu Tuhan, kami bawa kembali kepadamu sebagai persembahan yang kami lakukan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, berkatilah persembahan yang kami berikan, entah sedikit ataupun banyak Tuhan. Biar semua berguna untuk pelayanan, kasih dan keadilan di gereja-Mu di dalam pelayanan kami. Senantiasa nama Tuhan dipermuliakan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh penyertaan-Mu juala IHMPT di saat ini kami imani boleh terlaksana. Tuhan Yesus Kristus, di saat ini kami semua mau bersehati berdoa untuk program kerja anggaran PLKPT GPIB Efata Jakarta 2021-2022. Kiranya Engkau berikan kemampuan, kekuatan untuk kami Kakak Layan juga adik-adik dapat melaksanakan setiap program kerja yang sudah ditetapkan dengan baik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan kuasa Tuhan Yesus mau mencukupi segala sesuatu jua yang diperlukan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi adik-adik terkasih dalam kehidupan keseharian mereka, terlebih dalam pendidikannya. Tuhan, Engkau memberkati sehingga mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang cerdas, namun didasari terlebih takut Tuhan. Juga mereka boleh hormat orang tua. Tuhan Yesus mau menganugerahkan masa depan yang baik bagi adik-adik terkasih kami. Tuhan Yesus, Engkau juga tahu semua kami Kakak Layan dengan pergumulan kami. Tuhan mau mendengar, mau menjawab pergumulan kami seturut kehendak-Mu saja. Tuhan Yesus juga mau berkati kesehatan kami semua, baik Kakak Layan, adik-adik, begitupun dengan orang tua kami, saudara-saudara, sanak keluarga kami, sehingga boleh ada dalam kondisi kesehatan yang baik. Kalau ada sakit penyakit, kelemahan tubuh kami, apapun itu, kami mohon oleh anugerah Tuhan, kuasa Tuhan menyembuhkan. Tuhan mau berikan juga imunitas tubuh yang baik kepada kami semua di tengah pandemi ini. Kuasa Tuhan jauhkan kami semua dari terinfeksi COVID-19 dengan segala variannya yang masih menjadi kekhawatiran kami. Tuhan Yesus Bapa, kami juga mau berdoa bagi setiap program kerja anggaran GPIB Efata Jakarta di tahun 2021-2022 ini. Tuhan juga memberkati, Tuhan mampukan agar setiap unsur pelayanan yang ada
boleh melaksanakan setiap tugas tanggung jawab untuk panggilan pengutusan mengabarkan kabar keselamatan Allah dengan baik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Tuhan juga mau berkati semua kami dalam segala pergumulan di tengah pandemi ini, baik dalam pergumulan terhadap pekerjaan, pendidikan, kesehatan. Biarlah boleh Tuhan dengar, Tuhan mau jawab seturut kehendak Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga bagi persembahan yang boleh kami berikan. Tuhan memberkatinya sehingga persembahan yang berasal darimu juga berkenan kepadamu, yang merupakan pemberian kami hanya untuk kemuliaan hormat nama Tuhan, untuk pelayanan kasih dan keadilan di tengah dunia ciptaanmu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa memohon oleh kuasa-Mu Engkau mau berkati upaya-upaya yang dilakukan dimanapun dalam penanganan pandemi COVID-19 sehingga boleh berhasil. Dalam upaya untuk pengembangan obat, vaksin, dan vaksinasi untuk lawan COVID-19, Tuhan jualah yang memberkati semua itu dan merupakan kehendak perkenanan Tuhan untuk kami umat manusia menghadapi COVID-19 dengan segala variannya. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Kalau kami semua boleh ada sebagaimana kami ada, semata-mata adalah anugerah Tuhan. Inilah kami dalam doa kami di saat ini yang jauh dari sempurna. Engkau mau mendengar dan Engkau mau menjawab seturut kehendak-Mu saja. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa. Dan kami mau mengakhiri doa kami ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adalah lagu dari Gita Bakti 69 yang mengantar kita pada penghujung ibadah ritual kita pada pagi hari ini. Tapi jangan lupa adik-adik untuk selalu membawa Tuhan Yesus di dalam ibadah aktual kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dekat dan melekat bersama dengan Tuhan Yesus, meneladani setiap kebaikannya untuk kita ikuti, jadikan teladan di dalam kehidupan kita. Mari adik-adik, kita nyanyikan Gita Bakti 69 bersama-sama. Dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikut-Mu selama hidupku, berpegang teguh kepada
yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Bapa terkasih yang kami sapa di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami telah berada di akhir ibadah kami. Bapa, bantu kami untuk tidak mengakhiri ibadah kami sampai di sini saja, melainkan membawa ibadah kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Bentuk ungkapan syukur kami kepadamu atas segala kebaikan dan kasih setiamu di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, kami akan membuka minggu yang baru. Bapa, Engkau telah berada di masa depan kami, Tuhan. Kami tidak tahu satu detik kehidupan kami di depan ini, Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah melalui hari ini dengan segala kuasa dan kebesaran Tuhan. Bapa, bantu kami untuk senantiasa menjadi anak-anak yang baik, meneladani setiap kisah kebaikan Tuhan yang kami baca di dalam Alkitab. Biarlah kami meneladani kasih Tuhan yang mengasihi sesama dan mengasihi kami. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami tidak akan ada apa-apanya tanpa Engkau menyertai kami. Sertai kami ya Bapa, sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.